Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Pinata dengan NIM F1C42402, Prodi Biologi kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengukuran untuk tugas UTS Fisika. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Terdapat 3 jenis pengukuran. Yang pertama adalah sistem internasional atau yang kita kenal dengan SI. SI adalah sistem satuan yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Yang kedua ada satuan dasar. Satuan dasar terdiri dari meter, kilogram, detik, ampere, kelvin, mol, dan cedera. Yang ketiga adalah satuan turunan. Satuan turunan diperoleh dari kombinasi satuan dasar seperti Newton untuk gaya. Selanjutnya ada jenis dan konversi satuan panjang. Untuk mempermudah konversi satuan panjang, tersedia tangga satuan atau skala yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis satuan pengukuran panjang ada 7. Yang pertama adalah km atau kilometer, hm atau hektometer, dam atau dekameter, m atau meter, dm atau desimeter, cm atau sentimeter, dan mm atau milimeter. Konversinya adalah setiap turun satu tangga, maka besarnya dikalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga, maka besarnya dibagi dengan 10. Ada macam-macam jenis pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penggaris. Penggaris adalah alat sederhana untuk mengukur panjang objek kecil hingga menengah. Yang kedua adalah meteran. Meteran cocok untuk mengukur objek yang lebih panjang atau melengkung. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong memberikan pengukuran yang lebih presisi untuk objek kecil. Selanjutnya adalah pengukuran waktu. Pengukuran waktu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jam pasir, mengukur interval waktu tertentu berdasarkan aliran pasir. Yang kedua adalah stopwatch, mengukur durasi waktu dengan ketelitian hingga sepersekian detik. Yang ketiga adalah jam atom, pengukuran waktu paling akurat menggunakan osilasi atom. Selanjutnya ada pengukuran massa. Pengukuran massa terbagi menjadi 3. Yang pertama timbangan digital, memberikan hasil yang lebih akurat dan cepat. Yang kedua adalah timbangan analog, menggunakan sistem pegas atau keseimbangan untuk mengukur massa. Mudah digunakan tetapi kurang presisi. Yang ketiga adalah neraca analitik. Alat ukur massa paling presisi biasanya digunakan untuk sampel-sampel yang kecil. Yang terakhir adalah pengukuran suhu. Pengukuran suhu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah termometer digital, memberikan pembacaan cepat yang mudah dibaca, cocok untuk penggunaan sehari-hari. Yang kedua adalah termometer air raksa, menggunakan ekspansi cairan untuk mengukur suhu, akurat namun mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga adalah termometer inframerah, mengukur suhu tanpa kontak langsung. Termometer inframerah ini ideal untuk objek yang sulit dijangkau. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Soal yang pertama, sebuah balok diukur dengan jangka sorong. Hasil pengukuran menunjukkan 2,35 cm. Berapakah panjang balok dalam milimeter? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B, 23,5 mm. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu termometer menunjukkan suhu 30 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut dalam skala Fahrenheit? Ya, jawabannya adalah A, 86 derajat Fahrenheit. Oke, soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Sebuah resistor diukur dengan multimeter, hasilnya menunjukkan 470 ohm. Berapakah nilai resistansi dalam kilo ohm? Ya, bagus sekali. Jawabannya adalah C, 0,47 ohm. Baiklah, sekian presentasi dari saya.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.